Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu di Ahad. Ini Ahad Pahing. Saya kalau Ahad Kliwon ada bersamaan dengan Masjid Al-Falah, sehingga saya tidak bisa karena di sana selapanan, di sini mingguan. Yang saya kalahkan yang mingguan, karena selapanan itu hanya 1 lapan sekali. Kalau Ahad mingguan itu setiap pekan, kan kita masih banyak kemungkinan bertemu. Malam hari ini kita akan mempelajari ayat yang sangat terkenal, yang sering dibaca, semuanya insya Allah hafal, yaitu surat nomor 33. Surat nomor 33, surat apa? Nomor 33. Al-Ahzab. Kita ambilkan ayat 70 dan 71. Ini 70 dan 71. Baik, kita buka dulu pengajian kita malam hari ini dan membaca doa. Monggo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Bintang dituduhke. Kita terjemahkan. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, beriman. Ittaqu, bertakwalah kalian. Allahi, Allah. Allah, Allah. Wa qulu, dan katakanlah. Qaulan, perkataan. Sadidan, yang benar.
yuslih, dia akan memperbaiki, lakum bagi kalian, a'malakum amal-amal, a'malakum amal-amal kalian, wa yaghfir dan dia akan mengampuni, lakum bagi kalian, dzunubakum dosa-dosa kalian, waman dan barang siapa yang yuti'i mentaati Allah wa rasulahu dan rasulnya, faqad maka sungguh, faza dia telah menang, fauzan dengan kemenangan, aziman yang besar. Ya. Siapa yang tahu arti dari bertakwa? Apa itu bertakwa? Bertakwa ialah, atau takwa ialah, apa yang tahu? Ngacung? Kan kita sering mengatakan kita harus bertakwa kepada Allah. Lah takwa iki apa to? Ya, ayo ngacung. Ya. Betul, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Yang bisa melakukan ini hanya orang beriman. Yang bisa melaksanakan perintah ini orang yang beriman, karena dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah tidak pernah mengatakan ya ayyuhan nas ittaqullah, itu tidak, mesti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan takwa itu bentuknya diantaranya adalah waqulu qaulan sadida. Bertakwa, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Cara diantaranya adalah berkata yang benar, berkata yang jujur, berbuat yang benar, berbuat menurut apa adanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, di ayat yang lain dikatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepotong kata pun kecuali semuanya tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sekecap pun ucapan kecuali semuanya ada catatan di di dalam catatan malaikat Raqib dan Atid. Nah, kenapa kok dua malaikat? Karena manusia itu kalau berbuat selalu dua macam. Kalau enggak jelek ya baik, kalau enggak baik ya jelek. Nah, malaikat mana yang mencatat yang baik? Raqib atau Atid? Kamu sekalian kalau yang Atid mencatat apa? Yang buruk. Malaikat
kamu sekalian raqib dan atid, yang sibuk yang malaikat raqib atau ngatid? Lebih sibuk ngatid apa lebih sibuk raqib? Berarti kamu banyak dosa. Lah kan yang dicatat oleh ngatid kan yang dosa gitu. Yang berpahala sedikit berarti. Ya. Ya, dari ayat ini kita ngambil satu kesimpulan dulu bahwa sebagai seorang yang beriman, ya, sebagai seorang yang beriman kita harus mentaati benar-benar Allah dan Rasul-Nya. Apa perintahnya? Itulah yang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita mentaati, berbakti pada orang tua, kita berbakti. Kita berkata yang benar, yang jujur, kita berkata yang jujur dan benar. Kita diminta untuk menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Apapun yang diperintahkan dan dijauhi larangan-larangannya. Jangan sampai kita melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Larangannya macam-macam sekali dan perintahnya juga macam-macam sekali yang kita semuanya sudah tahu. Wa qulu qaulan sadida, khususnya berbicara yang baik dan benar. Jangan panjenengan mengatakan kata-kata yang jelek meskipun itu guyon. Tidak boleh. Menyinggung orang lain meskipun itu guyon tidak boleh. Karena banyak orang yang tidak paham bahwa kita sedang guyon. Ada orang yang tersinggung, ada orang yang marah dan sebagainya menyebabkan perselisihan. Perselisihan menyebabkan pertengkaran. Pertengkaran menyebabkan kata-kata semuanya jelek. Dan ini adalah pelanggaran. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Di sini Allah mengatakan wa qulu qaulan sadida. Yang pertama adalah wahai orang yang beriman, bertakwa, wa qulu qaulan sadida. Kalau kita bisa melaksanakan ketiga-tiganya, iman sudah ya? Panjenengan sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Sudah beriman pada Allah. Kemudian sudah bertakwa belum? Nah, ini yang sedang terus kita rintis terus. Jangan sampai menjadi orang yang suka melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Melanggar aturan Allah seperti misalnya orang sholat itu kan bermacam-macam. 1, sholat tepat waktu. 2, sholat terlambat. 3, terlambat banget. 4, tidak melaksanakan sholat. Pernah melakukan, Mas? Pernah tidak sholat? Pernah. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemarin. Tapi yang akan datang jangan sampai terjadi. Itu yang paling penting begitu. Yang paling penting kan hidup kita ini yang akan datang. Yang kemarin sudahlah. Gitu. Ya. Demikian juga orang yang sholat ada tingkatan-tingkatan. Ada yang khusyuk dan ada yang ngalamun. Orang yang beriman sholatnya taat kepada Allah, sholatnya khusyuk. Sholatnya tumakninah, sungguh-sungguh sujud kepada Allah. Rukuknya benar-benar untuk Allah. Bacaan-bacaan sholatnya difahami. Siapa yang belum paham bacaan sholat? 1, doa iftitah. Siapa yang belum hafal doa iftitah? Ini malah sangat mendasar ini. Siapa yang belum hafal doa iftitah? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Siapa yang belum hafal? Ini kalau belum hafal medeni loh. Anak putra sudah hafal semuanya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang belum hafal? Belum hafal.
Belum hafal. Ini anak-anak baru ini belum hafal ini. Anak-anak lama, saya kok khawatir anak-anak lama jeblannya urung hafal gitu. Ya. Di panti yang sering mengajari tentang masalah sholat siapa? Ada yang khusus ngajari sholat nggak sih? Pak Tobroni? Hah? Pak Mami? Pak Mami kalau putri hari apa? Nggak pernah. Oke. Harus nih. Oke. Kalau begitu, ini. Nanti saya harus mengoreksi sholat semuanya ini. Cara sujudnya, cara duduknya, cara rukuknya. Loh kalau ya yang namanya orang ini sholat dilakukan setiap hari 5 kali, bahkan 5 ditambah 5, 10 kali dengan sholat sunatnya. Kalau salah satu, ya salah 10-10-nya berarti. Ya kan? Iya. Ya, oke. Nanti saya rancangkan untuk ini. Ya. Siapa yang tidak hafal doa rukuk? Ya, bersama-sama doa rukuk. 1, 2, 3. Ulangi. Sob. Ayo, 1, 2, 3. Sami Allah yuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sujud. Allahu akbar. Duduk. Ya, sudah cukup. Sekarang tahiyat awal. Ya, teruskan tahiyat akhir. Masih ada beberapa yang nggak hafal. Ya. Jangan sampai yang kita lakukan setiap hari nggak ngerti ini. Ini anak putri masih ada yang 1-2 yang belum hafal. Anak putra ketoknya lebih banyak yang belum hafal, gitu. Masih ada yang diem saja. Tapi nanti saya cek satu-satu ya.
Nanti akhirnya saya cek satu-satu loh ini hafalannya. Karena kalau bareng-bareng ya kita hafal kabeh. Nah dicek satu-satu belum tentu. Ya. Sekarang kita doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masjidi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya. Kita ngapalkan satu aja, jangan tiga-tiganya. Satu aja belum ada yang belum hafal, telu-telune saya abot. Ya kan ada wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tetapi ada orang yang membacanya itu sampai wa ana minal muslimin atau wa ana wa ana minal muslimin, hanya sampai di situ padahal masih panjang itu. Ya, doa itu masih panjang. Atau kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Ya, gitu. Baik, itu apa namanya, nanti di Senin yang akan datang kita mulai hafalan-hafalan bacaan sholat. Ya. Yang merasa belum hafal dihafalkan, karena kalau kita menghafalkan di pas pengajian kan kalau semuanya belum hafal oke, tetapi kalau yang belum hafal hanya 1, 2, 3 kan jadi kesulitan kalau kita mengajak yang 3 untuk hafalan, karena tidak relevan waktunya. Yang merasa belum hafal salah satu di antara bacaan, kan teman-teman sudah hafal semuanya, bisa minta tolong pada teman untuk ngajari tentang doa. Ya. Tuh. Tadi yang belum hafal berapa anak? Yang belum hafal doa iftitah? 1, 2, 3, 4. 4 aja? Jangan mengatakan sudah hafal, nanti dicek belum hafal tenan. Oke, saya minta yang sudah besar-besar untuk membantu adiknya, untuk membantu hafalan adiknya tentang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata dan seterusnya. Anak putri ada yang belum hafal? Sudah hafal semuanya? Ayunda sudah hafal? Bingung antara hafal dan tidak. Ya saya nggak tahu sudah hafal atau tidak. Nanti tetap saya cek satu persatu hafalannya. Karena kalau sampai tidak hafal kan aneh banget lah. Sholatnya ngopo kan gitu. Kalau bacaannya tidak hafal, gitu. Ya, sholat kok ndoplong. Wong hafal aja belum tentu memahami kok. Ya, nanti sambil dihafalkan, nanti bersama-sama kita memahami masing-masing bacaan sholat. Sampai dengan Fatihah itu kalian harus bisa memahami Fatihah benar-benar difahami. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Jadi lancar gitu. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Amin. Duh Allah, kabulkanlah doa hamba. Gitu. Ya, baik, kita lanjut dulu ayat ini, ayat
yang sudah kadung kita pelajari. Jadi kembali lagi ke ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kalian harus bertakwa kepada Allah. Seorang yang beriman, yang yakin bahwa Allah itu satu-satunya yang disembah, itu harus sangat taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah, berucaplah, berbuatlah yang benar, jangan nyalai aturan dan jangan berkata-kata yang menyinggung orang lain, yang menghina, menfitnah, gelendengi dan lain sebagainya kepada orang lain. Nah, kalau ini terlaksana, maka Allah mengatakan yuslih lakum, maka kalian akan diperbaiki a'malakum, perbuatan-perbuatan kalian. Ini yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Yang pertama, semua perbuatan kalian akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum, yang kedua, dan diampuni dosa-dosa kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Kemudian Allah mengatakan wa may yuti'illaha, dan siapa yang mentaati Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, dalam artian takwa. Takwa tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Faqad faza, maka orang itu adalah orang yang paling menang, beruntung. Fauzan, dengan keberuntungan azima, yang paling besar. Siapa yang mendapatkan keberuntungan yang paling besar? Satu, orangnya beriman. Kedua, orangnya bertakwa. Ketiga, kalau berbicara benar. Nah, apa manfaat orang yang beriman, bertakwa dan berbicara benar? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal ibadahnya. Dan wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosanya. Maka orang ini yang semacam ini dikatakan faqad faza fauzan azima. Maka orang inilah orang yang paling beruntung atau paling mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang paling besar. Ya. Nah, sekarang sebutkan 3 syarat orang yang mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang terbesar. 3 syaratnya apa? 1, beriman pada Allah. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, berkata yang benar. Gitu. Berkata yang selalu jujur mendapatkan 2 keuntungan, yaitu 1, Allah akan memperbaiki amal ibadahnya. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Siapakah orang yang disebut sebagai orang yang paling besar mendapatkan keuntungan? Siapa? Orang yang siapakah orang yang dikatakan mendapatkan keuntungan yang terbesar? Yaitu orang yang diperbaiki amal ibadahnya dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Siapakah orang yang diperbaiki amal ibadahnya dan dosa-dosanya diampuni? Orang yang beriman, bertakwa, dan berkata selalu yang
benar. Itu diolak-walik begitu nanti kamu bingung dewek. Ya. Oke. Nah, kemudian dari ayat yang yang ke-70 ini, lebih luasnya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekarang iman itu apa? Atau ada berapa macam unsur-unsur iman? Ada berapa? 6. Iman artinya mempercayai dengan keyakinan, sehingga memunculkan sifat taat, takut, cinta, taat, dan takut kepada yang diimani itu. Kita beriman kepada Allah itu artinya mempunyai 3 makna. Cinta, melebihi rasa cinta, sayang, senang kita kepada apapun dan siapapun, itu kepada Allah. Dan yang kedua, mempunyai rasa takut. Takut di sini berbeda dengan seperti yang mana kita pelajari. Rasa takut itu macam-macam. Ada takut dengan ular, yang wedi karo ular. Beda enggak dengan rasa takut menjenengan mbak-mbak berjalan malam-malam hanya berdua ngelewati ngarep kuburan? Takut. Takut beda enggak takutnya dengan ular? Beda, gitu. Sedang jalan ada orang pakai tatunan mendelik, itu menakutkan, gitu kan? Orang yang semacam ini menakutkan. Beda lagi, ini rasa takut yang beda lagi. Tetapi yang dimaksud dengan rasa takut kepada Allah adalah takut khawatir, takut yang dicampur khawatir kalau Allah tidak sayang kepada kita. Kalau Allah kemudian menghukum kita, kalau Allah menyiksa kita. Tuh. Ditambah lagi dengan rasa cinta kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah, ditambah taat kita kepada Allah, itulah iman. Nah, kalau orang yang sudah beriman, dia bisa melaksanakan perbuatan baik semacam apa, seberat apa, dia bisa melakukan. Ya, itu yang dingkluk aja siapa? Rian ya? Ya kau ngarep ya? Kamu ya? Ngantuk. Nah, ayu ben. Jadi kembali lagi, iman kepada Allah itu bukan sekedar percaya, bukan. Percaya di dalam artian di sini bahwa kita betul-betul mencintai Allah. Ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhu illa lillah. Mencintai Allah melebihi kecintaannya kepada apapun dan siapapun. Wa ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dicintai melebihi kecintaan kita kepada apapun dan siapapun. Kita mencintai orang tua enggak? Ya. Cinta kita kepada Allah dan Rasul lebih tinggi daripada cinta kita kepada kedua orang tua. Gitu. Seorang suami mencintai istri, seorang istri mencintai suami. Kecintaannya itu di bawah kecintaan Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dan orang ini takut
banget melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana takutnya dia terhadap api neraka. Nah, ketiga ini harus ada di dalam diri kita. Makanya kemudian seorang yang beriman melakukan kebaikan seberat apapun dia bisa melakukan. Zaman Rasulullah SAW orang maju perang itu hanya dua. Keinginannya hanya satu di antara dua. Saya mati masuk surga, atau saya masih hidup, saya menang, Islam jaya. Hanya ada dua. Saya mati, saya masuk surga. Atau saya hidup, perang menang, maka Islam jaya. Hanya dua pilihannya. Sehingga mereka semangatnya luar biasa. Mereka berani berani membunuh dan berani dibunuh. Karena pada waktu itu melawan orang-orang kafir benar-benar harus benar-benar dengan semangat yang paling tinggi. Ya, jadi kembali lagi. Orang yang mencintai Allah, mentaati Allah dan takut kepada Allah, maka menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di antaranya adalah waqulu qaulan sadida. Berkata yang benar, yang jujur, tidak usah ada bohong. Karena bohong itu mencelakakan diri sendiri. Orang itu kalau sudah bohong sekali, bohong berikutnya. Satu contoh misalnya. Ada mas-mas ketika malam Senin di absen ternyata belum sampai ke asrama. Ditanya, makanya saya ketika kemarin ada yang ke rumah, saya nggak menanya, kenapa kamu terlambat, nggak saya tanya. Saya khawatir bohong. Kan bisa, ya Pak soalnya saya ngandungan bohong. Kemudian ditanya, kenapa kamu? Ya Pak soalnya waktu itu saya misalnya apa ya? Ya, soalnya pada waktu itu Pak di daerah saya hujan lebat Pak, saya nggak bisa keluar. Padahal nggak hujan. Hujannya sampai jam berapa? Hujannya sampai ba'da isya Pak, padahal nggak hujan, kan bohong lagi. Gitu. Iya. Kemudian, pokoknya kalau satu kali bohong, maka akan pertanyaan berikutnya akan bohong. Gitu. Dan itu dosanya luar biasa. Sekali bohong, dosanya terus menerus. Dan padahal perbuatan itu yang paling mudah adalah yang sudah dibiasakan. Ya kan perbuatan yang paling mudah yang sudah dibiasakan. Di pengajian suka ngantuk, maka yang paling enak itu ngantuk. Kalau tidak ngantuk rekoso banget gitu. Iya. Yang paling penak ngantuk karena sudah kebiasaan ngantuk. Demikian pula habis sholat. Habis sholat nggak pernah zikiran. Paling penak tuh nggak zikiran. Karena zikirannya tidak pernah dilakukan. Yang paling mudah itu nggak zikiran, doplong meneng gitu. Karo batin rampung-rampung talah zikiran gitu. Ya, kemudian akhirnya sirai dingkluk jur ngantuk kan gitu. Ya, ini Bapak di subuhan ada yang gitu nggak? Kan? Iya, wajah ketok. Sing ora tau zikiran. Ya. Ya. Nah, makanya kemudian kita harus jujur. Kita jujur di sini, kaulan sadida di sini, waktunya zikir ya zikir, waktunya ngaji. Jangan waktunya zikiran ngantuk, waktunya ngaji ngantuk, waktunya makan ngantuk, waktunya makan semangatnya luar biasa gitu. Ya. Waktunya sholat malahan dolanan, waktunya belajar tidur, waktunya tidur.
Gitu. Oh, jangan dibolak-balik, hidup kita tidak teratur nanti. Ya, kalau sudah tidak teratur semuanya rusak. Cita-cita sebesar apapun kalau disusun dengan sesuatu yang rusak tidak akan tercapai. Gitu. Cita-cita kan bukan angan-angan. Ya enggak? Cita-cita Anda apa? Ya, cita-cita anak-anak ini apa? Cita-cita itu harus disusun terus. Jangan sampai kemudian kita lengah. Kalau kita sudah mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan harapan untuk mencapai cita-cita, ya sudah, berarti kita mengalami kerusakan terus-menerus. Karena yang paling enak itu yang sudah dibiasakan. Yang paling enak itu yang sudah dibiasakan. Coba aja kalau panjenengan nggak percaya, jenengan belajar di sekelas, biasanya ngantuk. Nanti kalau sekali waktu nggak ngantuk malah gumun loh. Yang kok denganan orang ngantuk gitu. Iya. Gitu. Demikian pula nggarap PR. Nggarap PR kalau nggak pernah nggarap, kalau nggarap perkasane pol. Biasanya nyuntung kon kancane. Sekarang kon nggarap dewek boleh rekasane pol. Baik, demikian pelajaran kita malam hari ini. Saya titip kepada yang belum hafal doa iftitah. Dihafalkan dengan kakak-kakak yang sudah hafal. Jangan ini pergaulannya harus sepositif mungkin sampai saling mengajari pengetahuan yang belum diketahui. Yuk, mari kita tutup dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.